Peraturan daerah ini didasarkan atas asas apa? Itu diatur di dalam pasal 2, yaitu kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas keadilan, kemudian asas partisipasi masyarakat, kemudian asas dapat dilaksanakan dan kedayagunaan kehasilgunaan. Gitu, teman-teman. Nah, ini dia yang saya cari ya, penerapan KTR di pasal 4 ternyata ya. Penerapan KTR itu meliputi apa saja atau di mana saja. Nah, ternyata di Yogyakarta, di kota Jogja terutama, karena ini perdanya adalah Perda Kota Jogja, yaitu penerapan KTR meliputi A. Fasilitas pelayanan kesehatan, berarti di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. B. Tempat proses belajar mengajar, berarti bisa sekolahan, kampus, pondok pesantren, dan lain-lain ya. Kemudian yang C. Tempat anak bermain, playground, tempat hiburan untuk anak gitu ya. Kemudian tempat ibadah, masjid, gereja, wihara, pura, dan lain sebagainya ya. Angkutan umum, bisa bis Transit Jogja, bisa kereta, bisa pesawat, dan lain-lain ya. Angkutan umum apa dulu? Di sini cuma angkutan umum dijelaskannya. Tempat kerja, bisa di kantor ya, kantor. Kemudian G, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan. Oke, pasal 5 lebih detail lagi. Pasal 5 adalah fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ya, yang tadi termasuk dalam KTR itu meliputi apa saja sih? A. Rumah sakit. Nah, dia lebih detail ya. B. Klinik. C. Pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. D. Pos pelayanan terpadu, posyandu. E. Tempat praktek kesehatan. F. Apotek. Dan G. Toko obat. Ternyata itu teman-teman ya yang masuk ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya yang dimaksud dalam pasal 4 juga, yaitu tempat belajar mengajar itu apa saja sih? Di dalam pasal 6 dijelaskan. Sekolahan. B. Perguruan tinggi. C. Balai pendidikan dan pelatihan. D. Balai tenaga kerja atau balai latihan kerja ya. E. Tempat bimbingan belajar, bimbel. F. Tempat kursus. Dan G. Gedung dan kawasan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jadi itu yang dimaksud di dalam pasal 4, tempat proses belajar mengajar. Kemudian tempat bermain itu diatur di pasal 7. Apa sih yang tempat mana saja sih? Yaitu area bermain anak dan tempat penitipan anak. Oh, ternyata ini ya. Kemudian yang pasal 8, tempat ibadah sebagaimana dimaksud adalah masjid, musola, langgar, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng. Jadi itu terkait dengan tempat ibadahnya. Kemudian pasal 9 ini masih dengan angkutan tadi. Angkutan umum. Nah, angkutan umum itu meliputi bus umum, taksi, kendaraan wisata, angkutan anak sekolah, dan E. angkutan karyawan. Kemudian yang dimaksud tempat kerja dijelaskan di pasal 10, kantor pemerintah, kantor milik pribadi atau swasta, dan industri atau pabrik. Gitu. Jadi itu ya. Kemudian tempat umum. Nah, tempat umum yang dimaksud di pasal 4 itu apa saja? Meliputi tempat wisata, tempat rekreasi dan hiburan, hotel, restoran, dan kantin. Terus ada lagi nggak ya? Kita cek. Ada lagi halte, ada 6. Terminal angkutan penumpang, stasiun kereta, fasilitas olahraga, dan ruangan gedung tertutup setelah pusat perbelanjaan. Berarti pasar, mall itu termasuk mungkin ya. Tapi biasanya diatur tersendiri. Selanjutnya tempat rekreasi yang dimaksud itu apa? Nah, di sini dijelasin di pasal 15, yaitu arena bermain, bioskop, tempat seni pertunjukan, tempat kegiatan hiburan rekreasi yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersil. Oke, ini tanggung jawab. Kita langsung ke larangan aja ya, biar cepet ya, karena ini sudah hampir 20 menit ya. Langsung ke larangan. Nah, ini terdapat di bab 6 pasal 22. Setiap orang atau badan atau pengelola penanggung jawab KTR dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok di KTR. Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud ayat 1 dikecualikan terhadap penjualan rokok di pasar, terminal penumpang, stasiun kereta, tempat wisata, kantin, dan tempat kerja atau hotel.
Larangan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud ayat 1 dikecualikan terhadap kegiatan promosi rokok di fasilitas olahraga dalam ruangan gedung tertutup. Ya. Kemudian setiap orang dan atau badan dilarang menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun. Nah, oke. Tapi itu di dalam KTR ya, larangan di dalam KTR. Jadi kalau di luar KTR kemungkinan tidak berini ya. Kemudian di pasal 23 juga lebih jelas lagi, setiap orang dilarang merokok di luar KTR sebagaimana dimaksud pada pasal 4 apabila terdapat ibu-ibu hamil dan anak-anak. Jadi meskipun di luar KTR, kalau ada ibu hamil dan anak-anak sebaiknya jangan merokok ya. Gitu. Nah, ini kemudian ketentuan pidananya di pasal 25 dijelaskan setiap orang, badan atau pengelola penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 22 dipidana kurungan. Nah, tadi saya bilang ya, pidana kurungan paling lama 1 bulan. Nah, ini yang disebut dengan tidak pidana ringan karena paling lama hanya 1 bulan. Dan atau denda paling banyak 7.500.000. Ya. Kemudian pengelola KTR pada tempat kerja dan tempat umum yang tidak menyediakan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 7,5 juta atau 7.500.000. Kemudian tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 2 adalah pelanggaran. Jadi tindak pidana yang tadi itu termasuk dalam pelanggaran. Jadi bukan kejahatan ya, tapi pelanggaran. Kemudian denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 disetorkan ke kas negara. Kemudian di penyidikan ada sendiri di pasal 24. Kemudian daerahnya ya, kita sebutkan daerahnya. Yang termasuk KTR di kota Jogja itu meliputi kawasan mana saja? Oke, sepertinya tidak ya. Jadi di sini tidak dijelaskan tempat-tempat mana saja yang tidak boleh. Di sini diatur hanya secara umum seperti stasiun, kemudian tempat rekreasi dan lain sebagainya. Tapi kalau secara khusus nama tempat rekreasinya, stasiun mana saja, apakah Giwangan atau Lempuyangan atau Bandara Adi Sucipto atau Yogyakarta International Airport atau Malioboro atau 0KM atau alun-alun Kidul itu belum dijelaskan di dalam perda ini. Jadi kemungkinannya dijelaskan dalam, kan ada yang namanya peraturan bupati, peraturan wali kota, sepertinya akan diatur di situ, atau surat keputusan bisa juga, atau instruksi juga bisa, instruksi wali kota, atau apa lagi ya, surat edaran juga bisa ya, dan lain-lain ya. Ada berbagai macam alternatif yang bisa diterapkan untuk ini kan masih peraturan daerah, jadi biasanya ada peraturan turunannya ya, entah itu peraturan dari dinas terkait atau yang lain-lain ya, dari Satpol PP misalkan, dari kepolisian atau yang lain-lain, pasti ada peraturan turunannya yang akan diatur untuk pelaksanaan atau jungklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman, di Jogja sudah ada kawasan tanpa rokok, sudah diatur di dalam Perda nomor 2 tahun 2017, berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan ini sepertinya sudah dalam pelaksanaan. Tinggal kita, karena belum tahu lokasi mana saja, namun kita sudah tahu secara umum, baik itu tempat rekreasi tadi ya, tempat ibadah, sekolahan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu teman-teman semua terkait dengan perda tentang kawasan tanpa rokok ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Sampaikan sikap kritismu, lontarkan ide-idemu dengan cara yang konstitusional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.